Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Pada kesempatan ini saya Gus Yasaryo, praktisi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, akan melanjutkan sharing tentang siap menghadapi Assessment Center. Pada video bagian keempat dari 12 video materi siap menghadapi Assessment Center, masih membahas kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN, yaitu bagaimana memahami kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi adalah salah satu kompetensi manajerial ASN. Tingkat penguasaan atau level yang digunakan pada kompetensi ASN adalah menggunakan 5 tingkatan atau level. Dan saya akan jelaskan untuk masing-masing level, mulai dari level 1 sampai dengan level 5. Penting bagi para peserta Assessment Center atau sering disebut ASESI untuk benar-benar memahami indikator perilaku pada masing-masing level dari kompetensi komunikasi sebagai salah satu kompetensi yang akan dinilai dalam kegiatan Assessment Center. Dengan memahami indikator perilaku untuk masing-masing level kompetensi komunikasi sebelum kegiatan Assessment Center dilaksanakan, maka diharapkan peserta Assessment Center atau ASESI pada saat mengikuti kegiatan Assessment Center dapat menunjukkan level tertinggi dari kompetensi yang dinilai yang benar-benar dimilikinya. Definisi kompetensi komunikasi: kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Deskripsi level 1 kompetensi komunikasi: menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Pada level 1, Anda dituntut untuk mampu menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan pemahaman yang sama. Indikator perilaku pertama level 1 kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda dapat menyampaikan informasi atau data, pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat, dan tepat dengan menggunakan cara atau media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis. Pada indikator perilaku ini, Anda dalam menyampaikan informasi atau data, pikiran, atau pendapat harus bisa memenuhi 3 hal, yaitu pertama, jelas, singkat, dan tepat. Kedua, menggunakan cara atau media yang sesuai. Dan ketiga, mengikuti alur yang logis. Indikator perilaku kedua level 1 kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda selalu memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima atau diberikan? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa memenuhi 2 hal, yaitu pertama, dapat memahami instruksi yang diterima dengan pemahaman yang sama dengan pemberi instruksi. Kedua, dapat memberikan instruksi dengan penerima dapat memahami dengan pemahaman yang sama dengan Anda. Indikator perilaku ketiga level 1 kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda. Dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, apakah sudah sesuai dengan tata naskah organisasi? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat harus dapat memenuhi tata naskah organisasi.
Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 1 sudah Anda penuhi, tentunya dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, maka Anda sudah memenuhi level 1 untuk kompetensi komunikasi. Namun apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 1 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 1 untuk kompetensi komunikasi. Dengan kata lain, level Anda masih berada di level 0. Deskripsi level 2, kompetensi komunikasi. Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal. Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain. Pada level 1, Anda dituntut untuk mampu menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan pemahaman yang sama. Sedangkan pada level 2, Anda dituntut untuk mampu melakukan komunikasi verbal secara formal dan informal. Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, dan komunikasi tertulis dengan mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain. Indikator perilaku pertama, level 2 kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda sudah menggunakan gaya komunikasi yang informal untuk meningkatkan hubungan profesional? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan gaya komunikasi yang lebih informal untuk meningkatkan hubungan profesional. Indikator perilaku kedua, level 2 kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa memenuhi dua hal, yaitu pertama, mendengarkan pihak lain secara aktif, dan kedua, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain dan memberikan respon yang sesuai. Indikator perilaku ketiga level 2 kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda dalam membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan, dan lain-lain. Apakah sudah sesuai arahan pimpinan? Untuk indikator perilaku ini adalah terkait kemampuan Anda dalam melakukan komunikasi tertulis. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda dapat membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan, dan lain-lain sesuai arahan pimpinan. Apabila di antara ketiga indikator perilaku di level 2 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 1, maka kompetensi komunikasi Anda sudah di level 2. Ingat, Anda tidak bisa di level 2 sebelum memenuhi level 1, karena kompetensi sifatnya adalah seperti anak tangga. Namun, apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 2 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 2 untuk kompetensi komunikasi. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 2. Deskripsi level 3 kompetensi komunikasi. Berkomunikasi secara asertif. Terampil berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, atau rumit, atau kompleks. Pada level 1, Anda dituntut untuk mampu menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan pemahaman yang sama. Pada level 2, Anda mampu melakukan komunikasi verbal secara formal dan informal. Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, dan komunikasi tertulis dengan mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain
Sedangkan pada level 3, Anda dituntut untuk mampu berkomunikasi secara asertif dan terampil berkomunikasi secara lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit atau kompleks. Indikator perilaku pertama level 3, kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda bisa menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, kata kuncinya adalah informasi yang disampaikan bersifat sensitif atau rumit. Menyampaikan informasi tersebut dengan cara dan kondisi yang tepat, dan informasi yang disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Indikator perilaku kedua level 3, kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda dapat menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda dalam berkomunikasi harus dapat menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif, hingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain. Indikator perilaku ketiga, level 3, kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda, apakah sudah sering membuat laporan tahunan, periodik, naskah, dokumen, proposal yang kompleks, membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda, membuat proposal yang rinci dan lengkap. Untuk indikator perilaku ini adalah terkait kemampuan Anda dalam melakukan komunikasi tertulis. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, kata kuncinya adalah Anda mampu dalam berkomunikasi tertulis untuk hal-hal yang sifatnya kompleks, dengan melakukan secara rinci, lengkap, dan sistematis sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 3 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 2 dan level 1, maka kompetensi komunikasi Anda sudah di level 3. Namun apabila di antara ketiga indikator perilaku level 3 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 3 untuk kompetensi komunikasi. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 3. Deskripsi level 4, kompetensi komunikasi. Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Pada level 1, Anda dituntut untuk mampu menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan pemahaman yang sama. Pada level 2, Anda mampu melakukan komunikasi verbal secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, dan komunikasi tertulis dengan mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain. Pada level 3, Anda mampu berkomunikasi secara asertif dan terampil berkomunikasi secara lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit atau kompleks. Sedangkan pada level 4, Anda dituntut untuk mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Indikator perilaku pertama level 4, kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda bisa mengintegrasikan informasi-informasi penting dari berbagai sumber dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan mampu untuk mengintegrasikan informasi-informasi penting dari berbagai sumber dengan pihak lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama.
Indikator perilaku kedua level 4, kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda dapat menuangkan pemikiran atau konsep dari berbagai sudut pandang atau multidimensi dalam bentuk tulisan formal? Untuk indikator perilaku ini adalah terkait kemampuan Anda dalam melakukan komunikasi tertulis. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan mampu untuk menuangkan pemikiran atau konsep dari berbagai sudut pandang atau multidimensi dalam bentuk tulisan formal. Indikator perilaku ketiga, level 4, kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda bisa menyampaikan informasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa melakukan komunikasi secara persuasif untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah-langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 4 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 3, level 2, dan level 1, maka kompetensi komunikasi Anda sudah di level 4. Namun, apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 4 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 4 untuk kompetensi komunikasi. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 4. Deskripsi level 5, kompetensi komunikasi. Menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Pada level 1, Anda dituntut untuk mampu menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan pemahaman yang sama. Pada level 2, Anda mampu melakukan komunikasi verbal secara formal dan informal. Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai. Dan komunikasi tertulis dengan mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain. Pada level 3, Anda mampu berkomunikasi secara asertif dan terampil berkomunikasi secara lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit atau kompleks. Pada level 4, Anda mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sedangkan pada level 5, Anda dituntut untuk mampu menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Indikator perilaku pertama level 5, kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda sudah mampu menghilangkan hambatan komunikasi? Mampu berkomunikasi dalam isu-isu nasional yang memiliki risiko tinggi? Menggalang hubungan dalam skala strategis di tingkat nasional? Dalam indikator perilaku ini, kata kuncinya adalah komunikasi dalam kepentingan skala strategis di tingkat nasional. Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menghilangkan hambatan komunikasi, mampu berkomunikasi dalam isu-isu nasional yang memiliki risiko tinggi, menggalang hubungan dalam skala strategis di tingkat nasional. Pada indikator perilaku ini, Anda kemungkinan membutuhkan wewenang yang lebih luas pada skala nasional. Indikator perilaku kedua level 5, kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda sudah menggunakan saluran komunikasi formal dan non-formal guna mencapai kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi atau nasional? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menggunakan saluran komunikasi formal dan non-formal
guna mencapai kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi atau nasional. Karena tujuannya untuk meningkatkan kinerja di tingkat instansi atau nasional, maka Anda kemungkinan membutuhkan peran yang lebih luas pada tingkat instansi atau bahkan nasional. Indikator perilaku ketiga, level 5, kompetensi komunikasi. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda pernah menggagas sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi atau nasional? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan bukti gagasan Anda terkait dengan sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi atau nasional. Karena tujuannya untuk meningkatkan kinerja di tingkat instansi atau nasional, maka Anda kemungkinan membutuhkan peran yang lebih luas pada tingkat instansi atau bahkan nasional. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 5 sudah Anda penuhi, dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 4, level 3, level 2, dan level 1, maka kompetensi komunikasi Anda sudah berada di puncak, yaitu level 5. Ingat, Anda tidak bisa di level 5 sebelum memenuhi level 4, level 3, level 2, dan level 1. Namun, apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 5 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 5 untuk kompetensi komunikasi. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 5. Setelah Anda mempelajari kompetensi komunikasi dari level 1 sampai dengan level 5, berapa level kompetensi komunikasi Anda saat ini? Masukkan hasil penilaian Anda sendiri atau self-assessment pada kolom level di form self-assessment, seperti yang ada di slide. Misal, untuk contoh, hasil penilaian Anda adalah level 3. Silakan masukkan level 3 di kolom level pada form self-assessment. Demikian sharing dari saya tentang bagaimana memahami kompetensi komunikasi. Semoga bermanfaat. Anda dapat melanjutkan ke bagian video berikutnya, yaitu bagian ke-5 tentang bagaimana memahami kompetensi orientasi pada hasil. Terima kasih. Salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.